pakan itu semua bahan yang dapat dimakan oleh ternak untuk kelangsungan hidup. Untuk apa pakan itu? Ya untuk berproduksi, untuk berkembang biak, untuk laktasi, ya itu fungsinya pakan, dan untuk kesehatan hewan itu ya. Yang pertama, pakan punya peranan yang sangat penting ya. Pakan ini mempunyai peranan yang sangat penting karena 70% dari biaya produksi itu biayanya dari pakan. Makanya kita harus menguasai mengenai pakan. Ini baik pakan untuk ruminansia, ternak besar maupun ternak kecil ya. Pokoknya kita harus mengetahui ilmunya ya. Itu termasuk kalau kita umpamanya mengaret ya, seharusnya biaya untuk tenaga kita mengaret ya dihitung ya, tetap paling enggak 70% ya. Terus yang kedua, pakan yang baik akan dapat mencukupi kebutuhan nutrisinya. Jadi pakan yang baik akan dapat mencukupi kebutuhan nutrisinya untuk ternak tersebut ya. Itu kendala utama dalam penyediaan pakan di kita ini ada 2 musim ya, musim kemarau dan musim penghujan. Kalau musim penghujan itu banyak pakannya ya, banyak sekali melimpah ya. Tapi kendalanya pas musim kemarau itu menjadi kendala di sebagian ternak untuk pakan ternak kita. Tetapi sebenarnya itu dapat kita siasati atau kita adaptasi dengan 2 musim itu ya. Karena waktu saat musim penghujan pakan banyak itu kita dapat mengawetkan pakan tersebut ya, mengawetkan pakan tersebut supaya dapat disimpan bisa 3 bulan sampai 6 bulan ya, tergantung cara kita menyimpannya ya. Jadi itu merupakan peluang. Kita nggak usah mencari pakan tiap hari. Kalau bisa kita membuat pakan, kita awetkan. Sekali kita membuat pakan untuk 3-4 bulan ya, itu ya. Jadi jangan kita dibebani ya dengan pekerjaan mencari pakan ini ya, mencari pakan setiap hari ya. Hal-hal yang harus diketahui bagi peternak yaitu mengerti pengetahuan tentang gizi, nilai gizi, nutrisinya. Jadi kita harus tahu nutrisi kandungan ya, kandungan nutrisi setiap bahan pakan itu akan berbeda-beda. Kita harus tahu. Biasanya nutrisi yang rendah itu ya harganya murah. Contohnya onggok itu nutrisinya rendah ya, harganya murah. Tapi kalau nutrisinya tinggi ya, seperti bungkil ya, bungkil kelapa, tepung tulang itu kan nutrisinya tinggi, biasanya mahal. Kita harus tahu, biasanya adalah kita cari di Google ya, kandungan nutrisi bahan pakan ya. Jadi peternak itu kita harus tahu. Terus yang kedua, kandungan nutrisi. Terus yang kedua, mengetahui harga. Jadi kita harus mengetahui harga bahan-bahan pakan tersebut. Umpamanya dedak berapa, bungkil berapa, itu kita harus tahu ya. Jadi kita nanti bisa meracik bahan-bahan yang murah tapi nilai gizinya tinggi ya. Kita harus mengetahui harga setiap bahan-bahan pakan yang akan kita buat. Terus yang ketiga, batas pemberian bahan pakan. Jadi setiap bahan pakan itu ada batasnya. Kalau rumput mungkin bisa 100% ya. Rumput paling enggak kalau kita membuat racikan ya, itu ya bisa 50% ya. Tapi kalau untuk tepung tulang itu ya dibatasi, enggak bisa di atas mungkin 30% gitu ya, tepung tulang ya. Mungkin bungkil juga nggak bisa banyak ya, karena kalau kebanyakan juga akan mengganggu nilai pakan tersebut ya. Itu yang harus kita ketahui tadi, kandungan nutrisi yang pertama. Kedua, harga dari bahan-bahan pakan tadi. Terus yang ketiga, kita harus mengetahui batas pemberian
bahan pakan tersebut ya. Fungsi pakan itu untuk perkembangan, untuk pertumbuhan ya, untuk pertumbuhan ternak itu. Yang kedua untuk reproduksi atau berkembang biak ya, itu fungsi pakan. Terus yang ketiga untuk kesehatan. Jadi fungsi pakan yang ketiga untuk kesehatan maksudnya kalau pakan yang baik, nutrisinya baik, kandungan gizinya cukup, terus jumlahnya juga cukup, itu akan menghindari ternak tersebut dari penyakit ya, dari penyakit ya, melawan penyakit ya itu. Jadi kita bisa mencegah penyakit itu dari makanannya. Kalau makanannya kurang bergizi, terus jumlahnya kurang ya ternak akan sakit ya. Itu juga berlaku untuk mungkin semua ya. Kalau kita juga gizinya kurang, terus jumlahnya kurang ya penyakit akan mudah datang. Selanjutnya fungsi pakan yang keempat untuk laktasi ya, untuk menyusui ya, itu. Jadi kalau kita membuat pakan atau meracik pakan ya, terutama untuk pakan-pakan untuk menggemukkan ya, biasanya kan kita nggak cuman rumput ya, kita meracik bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu. Yang pertama syaratnya murah ya, kita harus murah, karena kalau kita nggak murah bisa rugi ya. Kalau bisa murah yang ada di sekitar kita. Terus yang kedua, walaupun murah ya ternaknya suka ya, ya harus bergizi, betul, harus bergizi, itu yang ketiga. Yang kedua suka atau palatabilitas. Percuma kalau nilai gizinya tinggi tapi ternaknya nggak senang ya, nggak suka ya, atau palatabilitasnya nggak kurang ya. Yang ketiga tadi harus bergizi, walaupun murah bergizi. Terus tidak beracun, yang kelima ya, tidak beracun. Terus selanjutnya tersedia cukup. Tersedia cukup di sini ada terus. Umpamanya kita dedak ya, ya selalu ada kan di sekitar kita, karena kita lahan kita pertanian persawahan. Nah dedak itu mungkin yang utama. Tapi kalau kita mungkin polar atau yang ada apa di Jawa sana, di sini nggak ada ya susah, nggak usah kita stok ya, maksudnya kita stok itu. Kalau yang nggak ada di sekitar kita. Ya, jadi yang kelima tadi tersedia cukup ya. Untuk mengatasi ketersediaan kendala pakan tadi ya kita harus mengawetkan bahan pakan ya, mengawetkan bahan pakan supaya awet, supaya sekali kita buat untuk 3-4 bulan yang akan datang. Terus banyak ya, jadi kita nggak setiap hari mencari pakan ya, mungkin untuk tambahan nggak apa-apa ya, pakan segar. Itu diantaranya silase yang akan dibuat oleh Bu Astrid kemarin itu silase. Terus amoniase, bedanya amoniase itu pakai urea ya. Terus hai. Nah, hai itu cuman dikeringkan aja. Bahan pakan rumput, ramban itu cuman dikeringkan aja. Itu namanya hai. Itu supaya awet ya, karena kalau masih kandungan jerami itu dikeringkan itu namanya hai ya. Nah, bahasa peternakannya hai. Nah, hai. Itu tujuannya sebenarnya udah tahu lah, kalau nggak dikeringkan pasti busuk ya. Tapi kalau dikeringkan akan awet itu. Terus selanjutnya ya, berdasarkan jenisnya, yang pertama hijauan ya, hijauan. Pakan ternak itu dibagi, yang pertama hijauan. Hijauan itu apa? Hijauan itu merupakan pakan yang berasal dari rumput-rumputan atau tumbuhan ya. Terus yang diberikan pada ternak ruminansia. Jadi ternaknya ternak ruminansia untuk kambing, sapi ya. Itu dalam bentuk segar atau layu. Itu. Terus pakan apa? Berdasarkan jenisnya pakan juga dibagi. Yang kedua konsentrat. Ya, tadi yang pertama hijauan, yang kedua konsentrat, yang ketiga pakan suplemen. Jadi cuma ada 3 itu ya, hijauan, konsentrat, dan suplemen. Kalau hijauan tadi rumput-rumputan, kalau konsentrat itu bahan makanan yang konsentrasi gizinya tinggi. Jadi semua bahan pakan yang konsentrasi gizinya tinggi, serat kasarnya rendah, terus mudah dicerna ya, itu konsentrat ya. Itu berasal dari limbah pertanian, limbah industri, biji-bijian ya, terus kacang-kacangan ya, itu konsentrat ya. Terus yang ketiga pakan suplemen.
Jadi ini untuk tambahan ya. Pakan suplemen itu berupa permik ya. Permik atau kalau di peternakannya itu dibuat balok-balokan. Balok-balokan itu bisa praktek sebenarnya. Dibuat permen. Jadi ternak itu menjilati balok itu. Menjilat-jilat balok itu isinya ya ada semennya ya. Supaya itu kuatkan, ada semennya, ada garamnya, ada permiknya itu. Ya, dicetak-cetak itu kayak kuah itu. Nanti digantung di kandang. Itu biasanya untuk menjilati, untuk mencukupi kebutuhan mineral ya. Biasanya kan ternak itu menjilati apa aja itu karena kurang mineral ya, dibuatkan itu. Tapi kalau kita cuman ngasih berupa enggak berupa blok itu akan cepat habis ya. Itu fungsinya kita buat semacam permen supaya awet ya. Itu tujuan. Yang pertama rumput, yang kedua leguminosa, yang ketiga limbah pertanian. Jadi ada 3 itu ya jenis-jenis hijauan. Yang rumput kita sudah tahu semua ya, jenis-jenisnya rumput banyak sekali. Rumput lapangan itu yang suka diarit sama kita ya. Tiap hari itu rumput lapangan biasanya nggak dipelihara ya. Terus yang dipelihara itu banyak, odot, pakcong, gerinting, rumput raja, rumput gajah ya. Ya, itu. Terus selanjutnya legum. Legum itu gizinya tinggi. Ini biasanya kacang-kacangan ya, leguminosa. Kacang-kacangan, daun turi, daun gamal, indigo vera ya. Itu, kaliandra, petai Cina. Petai Cina itu atau apa itu? Lamtoro ya. Tuh. Terus yang ketiga limbah pertanian. Ini limbah pertanian yang biasanya kurang diperhatikan sama kita, padahal banyak sekali, jumlahnya banyak. Jerami itu termasuk limbah pertanian. Terus apa namanya dari tebon ya, dari jagung itu tebon. Kalau di Jawa itu renteng itu apa? Nah, kacang itu kalau di Jawa banyak dimanfaatkan itu. Renteng dari kedelai, dari apa namanya pelepah sawit itu, terus dari bambu juga bisa ya dicacah itu. Sekarang ada alatnya untuk mencacah bambu sisa biasanya ya. Terus itu tadi ya jenis-jenis hijauan tadi, 1 rumput, 2 legum, 3 limbah pertanian. Terus yang terakhir ini yang catatan ya, pertama pakan yang baik yang seimbang. Jadi kalau kita meracik pakan itu yang baik yang seimbang ya, antara hijauan dan konsentrat tadi harus seimbang. Jangan rumput-rumputan atau hijauan aja. Kalau emang mau hijauan aja ya nggak apa-apa. Ada yang tanya kok banyak yang cuman hijauan aja, ya nggak apa-apa, cuman ada variasi, jangan itu aja ya. Maksudnya jenisnya itu bervariasi, karena setiap jenis bahan pakan itu akan berbeda kandungan nutrisinya. Mungkin ditambah ramban ya itu, terus mungkin dikasih garam lah ya minimal, atau permik di makanannya. Itu kalau kita memberi pakan ternak itu teratur Bu ya, pagi, sore, atau malam. Kasihan kalau nggak teratur, karena ternak atau kita lah ya, makan itu nggak sekali makan ya. Kita kan makan ya 3 kali ya sehari. Begitu juga ternak. Itu nggak bisa lah kita kasih makan sekali banyak, itu nggak bisa. Jadi harus sedikit-sedikit, maksudnya ya. Kita dikasih makan sehari sekali 3 piring, ya nggak habis. Ya sepiring pagi, sepiring siang, piring sore ya. Jangan sore aja 3 piring, maksudnya itu. Pakan hijauan jangan terlalu basah, jangan terlalu muda, dan jangan kita mencari waktu ada embun ya. Kalau terlalu basah ya itu nggak baik ya, bisa mungkin kembung. Kalau ada embunnya masih pagi, mungkin di pagi hari itu cacing-cacing atau penyakit itu masih di atas ya, belum ke bawah. Matahari belum bersinar itu biasanya cacing, binatang-binatang kecil ya masih di atas rumput ya. Itu jangan kita mencari pakan di terlalu pagi ya, di atas jam 8 lah ya, supaya cacing dan ya dia ke bawah tuh. Terus jangan yang terlalu muda. Jangan terlalu muda itu biasanya nanti mencret ya. Tuh. Terus kalau yang
kira-kira beracun ya dilayukan ya. Contohnya daun singkong gitu ya, perlu dilayukan. Tuh. Terus selanjutnya pakan sebaiknya menggunakan probiotik. Jadi kalau kita meracik pakan ya biasanya untuk penggemukan ya. Di sini untuk penggemukan sapinya banyak. Biasanya ini pakai probiotik atau E4 ya. E4 itu maksudnya difermentasi. Difermentasi supaya pakan itu nilai proteinnya meningkat. Dengan kita fermentasi probiotik ini nilai gizinya meningkat, terus serat kasarnya turun. Umpamanya jerami kan serat kasarnya tinggi, kita kasih fermentasi, kita kasih probiotik ya, itu supaya serat kasarnya turun, terus dapat dicerna oleh ternak itu ya. Terus fungsinya juga supaya kotoran tidak bau ya. Kalau kita meracik dengan tambahan probiotik E4 ya, probiotik ini mikroba ya, dan mikroba loh Bu ya. Jadi pakan itu nanti kotorannya tidak bau ya, karena di situ juga ada mikroba yang mengurai ya, mengurai itu supaya nantinya kotoran tidak bau ya. Itu terus dikasih jamu-jamuan ya, dikasih jamu-jamuan itu tradisional tapi kenyataannya baik ya untuk ternak, baik untuk ayam atau untuk sapi, kambing atau kerbau itu dikasih jamu ya. Tadi itu ya sebaiknya dikasih probiotik supaya tidak bau dan jamu-jamuan ya supaya sehat ya. Jadi pakan yang baik, yang gizinya baik, yang jumlahnya cukup itu akan mempercepat proses birahi. Jadi kalau ternak kita nggak bunting-bunting mungkin dari pakannya kurang atau nilai gizinya rendah, itu ya nggak bunting-bunting. Kalaupun minta kawin ya nggak jadi, biasanya itu ya. Tuh. Terus selanjutnya ya, pakan itu juga akan melindungi dari serangan penyakit ya. Kalau pakannya cukup, gizinya baik, ternaknya akan sehat, dan kalau ternaknya sehat akan terlindungi atau menjaga ternak tersebut dari hama dan penyakit ya. Mungkin itu aja ya mengenai pakan, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.